ma'ayibah fakullu kasawatun walinnasi ayunu. Kalau kedua matamu melihat kekurangan orang lain, cepat-cepat segera katakan kepada matanya, wahai mata, orang lain pun juga punya mata. Wa anshir bima'rufin wa samih man i'tada wa dafi walakin billati hiya ahsanu. Bergaullah dengan baik, maafkan orang yang menyakiti, dan balas mereka dengan cara yang santun, akhlakul karimah yang baik. Jadi kalau kita disakiti, maafkan. Kalau dicaci, disakiti, kita maafkan dan balas dengan cara yang lebih baik. Akhlakul karimah. Tapi itu suatu perkara yang berat. Memaafkan orang yang berbuat salah itu berat, tapi berpahala besar. Maka nasihat-nasihat agama ini adalah laksana air yang menyirami tanaman. Bagi hati, nasihat agama bagi hati ini laksana air yang menyirami tanaman. Kalau banyak mendengarkan nasihat-nasihat agama, maka hatinya jadi subur. Maka Sayyidina Ali memberikan nasihat kepada putranya Sayyidina Hasan. Ya bunayya ihfaz anni arba'an wa arba'an la yadurruka ma'amilta ma'ahunna. Wahai anakku, jagalah 4 perkara dan jauhilah 4 perkara yang lain. Maka kamu tidak akan pernah tersesat selama kamu berpegang teguh kepada nasihat yang 4 perkara. 4 perkara kita kerjakan, 4 perkara kita tinggalkan. Apa itu? Yang pertama, kata Sayyidina Ali, aghnal ghina al-aql. Wa akbarul fakri al-humuqu wa awhasul wahsyah al-ujubu wa akbarul hasabi husnul khuluq. Kata beliau, sebaik-baik kekayaan adalah akal. Kekayaan yang termulia itu adalah akal. Selama orang ini punya akal, maka apapun yang ada padanya menjadi berharga. Tapi kalau akalnya hilang, walaupun punya duit banyak, tidak bermanfaat. Kaya tapi gila, ganteng tapi gila, ya buat apa? Akalnya. Aghnal ghina al-aql. Kekayaan yang paling berharga adalah akal. Wa akbarul faqr al-humuq. Kemudian kemiskinan, seburuk-buruk kemiskinan adalah kebodohan. Seburuk-buruk kemiskinan adalah kebodohan. Miskin ilmu, miskin kepahaman.
Makanya Nabi diperintah itu wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Allah tambahkan ilmu. Tidak pernah Nabi diperintah wa qur rabbi zidni mala. Ya Allah tambahkan saya harta. Tidak. Wa qur rabbi zidni ilma. Maka kemiskinan yang paling buruk adalah miskin kepahaman, miskin ilmu, yaitu kebodohan. Orang bodoh itu miskin kepahaman. Maka kita tidak boleh bodoh, harus jadi orang yang paham. Wa hasul wahsyah al-ujub. Kehinaan yang paling hina adalah bangga dengan dirinya sendiri. Bangga diri. Ujub itu bangga diri. Kehinaan paling hina itu bangga diri. Maka ujub itu dicaci, dilarang. Maka tidak boleh ujub. Ujub itu bangga diri. Ujub itu bangga diri. Diri kita nggak perlu ada yang kita banggakan. Kenapa? Karena sebenarnya diri kita nggak punya apa-apa. Apa yang mau kita banggakan? Semua dari Allah. Orang tuh bangga diri itu karena lupa penciptanya, lupa pemberinya. Wa akbarul hasab husnul huluk. Dan sebaik-baik amal soleh adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini 4 perkara ini kalau kita jaga akal kita, jangan sampai bodoh, jangan sampai ujub. Selalulah kita berakhlakul karimah. Wa musadaqatul ahmaq. Ya bunayya iyyaka wa musadaqatal ahmaq. Wahai anakku, jauhilah orang bodoh. Fa innahu yuridu ayyam fa'aka wa yudurruk. Karena orang bodoh itu ingin memanfaatkan kamu dan membahayakan kamu. Dimanfaatkan dalam bahaya. Jadi kalau ada ojan-ojan orang gendeng gak paham agama, seperti kemarin ada yang bilang, selama kamu beragama Islam, maka lubang hidungmu akan jadi tempat apa begitu. Ya ojan-ojan yang gak manfaat, ya diemin aja. Kalau kita membalas ojan-ojan yang tak berguna, berarti omongan kita juga gak berguna. Ya perkara yang tak berguna diamin aja. Kalau kita mengomentari perkara yang tak ada manfaatnya, berarti komentar kita pun tak ada manfaatnya. Iyyaka wa musadaqatal ahmaq. Jauhilah orang bodoh. Fa innahu yuridu ayyamfa'aka wa yudurruk. Karena dia ingin memanfaatkan kamu dan membahayakan. Maksudnya menjauhi di sini. Kalau ada orang bodoh mencaci kita, mencemooh kita, ya nggak usah digubris.